Yang di Facebook ya udah semua sekarang ya, di IG sama di Facebook. Oke, sekarang kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama malam hari ini. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, ya kan? Lagunya satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumahmu. Ayo sambil undang teman-temannya yang lain, silakan undang-undang temennya untuk nonton bareng, untuk ikut live di Facebook atau di Instagram. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. Katakan lagi, satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu,
senang berada di hadirat-Mu Tuhan, karena lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami sedang mengisolasi diri saat ini Tuhan, tapi kami senang kami tidak terisolasi dengan Tuhan. Kami tetap dekat dengan Tuhan, karena kami terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami malam hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih mempertemukan kami bersama-sama. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami masih dapat bersatu hati dalam iman dan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah doa dan firman kami malam hari ini dan memberkati kami semuanya. Tuhan kiranya menolong juga teman-teman kami atau yang lain yang mau bergabung, kiranya mereka cepat bisa bergabung. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, jadi tadi kita sudah kuis. Pemenangnya adalah Feby, tapi nggak sah. Keluarga dilarang mulai saat ini. Dilarang ikut. Makanya pemenangnya adalah yang kedua. Pemenangnya yang kedua adalah Juliana Sari. Yeay. Oke, Mbak Ana, tolong kirim nomor rekening kepada Bapak Gembala dan akan ditransfer Rp50.000. Besok masih ada kuis yang lain lagi. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian sungguh indah dari lagunya Andi Ambarita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat Dan Kau dekat. dan Kau dekat. Amin. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya dari Bapak Gembala. Ya, halo semuanya, selamat malam. Apa kabar semuanya dari seluruh Indonesia? Karena sekarang kita Ada dari Hong Kong kemarin. dari Facebook kita gabungkan dengan Instagram kita sehingga saudara-saudara yang ada punya Facebook, saudara-saudara bisa menyaksikannya. Baiklah saudara-saudara, langsung saja saya ingin share firman Tuhan pada malam hari ini tentang kekuatan, ya, power, kekuatan. Coba saudara-saudara sama-sama katakan dengan saya, kekuatan. 1, 2, 3. Kekuatan. Kekuatan atau power. Nah saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang paling bagus ya, yang berbicara tentang kekuatan itu adalah yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Silakan saudara-saudara membuka Alkitab saudara. Kalau saudara-saudara punya Alkitab di dekat-dekat saudara, saudara buka ayat firman Tuhan itu Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 ya. Saya akan bacakan. Kalau saudara-saudara sudah dapat, saudara-saudara juga boleh membaca bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, ayat ini sedang berbicara tentang kekuatan. Kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kalau saya bertanya, kekuatan saudara dari mana? Ada orang yang berpikir uang adalah kekuatannya. Iya, kalau dia masih punya uang. Kalau sekarang sudah tidak ada punya uang, kekuatannya akan hilang, saudara-saudara ya. Ada orang yang berpikir bahwa kekuatannya berasal dari posisinya, jabatannya. Misalnya dia camat, atau mungkin dia bupati, atau dia pegawai negeri, atau dia di partai politik. Dia merasa itu adalah kekuatannya. Tapi pada saat kekuatannya itu, pada saat jabatannya itu hilang, kekuatannya juga akan hilang. Ya, saudara-saudara ya. Nah, ada orang yang merasa kekuatannya itu berasal dari kekuasaannya. Mungkin dia adalah bangsawan, atau barangkali dia adalah pimpinan preman paling berkuasa. Sebut saja namanya, anjing sudah lari, saudara ya, karena saking takutnya merasa berkuasa. Tapi kalau dia sudah mulai sakit-sakitan, dia tidak punya kekuasaan lagi. Kekuatannya, saudara-saudara, akan hilang. Nah saudara-saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 ini yang berbicara tentang kekuatan. Bukan kekuatan yang berasal dari uang, bukan kekuatan yang berasal dari posisi atau jabatan kita, bukan juga kekuatan yang berasal dari kekuasaan kita, tapi kekuatan di sini adalah kekuatan dari spiritual karakter. Karakter kita, karakter rohani kita yang berkaitan dengan kayak hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, 12 sampai seterusnya, itu berbicara tentang misalnya ikat pinggang kebenaran. Itu spiritual karakter kita. Kita hidup di dalam kebenaran. Kemudian juga dikatakan baju zirah keadilan. Hidup di dalam keadilan. Itu adalah karakter kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu kemudian perisai iman, perisai untuk menahan serangan-serangan musuh. Perisai iman, iman itu juga adalah karakter rohani kita. Ketopong keselamatan, firman Tuhan katakan. Dan juga firman Tuhan mengatakan pedang roh, atau firman Tuhan yang kita terapkan di dalam hidup kita, itu menjadi karakter rohani kita. Nah saudara-saudara, waktu Rasul Paulus mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, artinya adalah kita memiliki karakter yang kuat.
di dalam Tuhan yang seperti ini, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kita coba bayangkan seandainya kita menggunakan apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus, misalnya seperti ikat pinggang kebenaran, baju zirah, kasut, perisai, kemudian kita menggunakan ketopong dan kita menggunakan pedang. Nah, saudara-saudara, tentunya musuh kita itu juga akan keder melawan kita pada zaman dulu ya. Saudara-saudara, sekarang kan orang pakai nuklir ya, satu kali kasih nuklirnya sudah baju zirahnya hancur semua. Kasih bom biologis juga virus kayak begini udah hancur semua, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, tapi kalau kita membayangkan pada zaman dulu, orang pakai ketopong, pakai perisai, pakai baju zirah, dipanah tidak akan kena. Mungkin dia akan jalan aja biar dia dipanah, dia tidak akan masalah. Dia tidak pedulikan dengan panah-panah musuhnya. Karena apa? Karena dia sudah menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus yang berbicara tentang spiritual karakter kita, karakter rohani kita yang kuat, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan yang mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara-saudara, saat kita memiliki karakter rohani yang kuat, ini penting ya, yang lebih kuat dari persoalan yang kita hadapi, kita selalu akan menjadi pemenangnya. Pasti kita akan keluar sebagai pemenangnya. Misalnya, kita sekarang menghadapi kesulitan, yaitu kita menghadapi virus corona saat ini. Ya, saudara-saudara ya, Anda menghadapi keadaan seperti ini dengan tenang. Ya, saudara, dengan tenang, lalu saudara dengan sabar, lalu saudara dengan tabah sampai selesai kasus ini, dan Anda dipulihkan oleh Tuhan setelah lewat semuanya ini. Nah, itu adalah contoh bahwa walaupun saudara-saudara menghadapi masalah, tetapi karena saudara punya karakter rohani yang kuat, masalah itu tidak akan menjadi persoalan di dalam hidup saudara. Nah, itu sebabnya saat Anda menghadapi ujian apa saja, yang lebih penting Anda doakan bukan supaya saudara badai ini cepat berlalu. Waktu saudara menghadapi masalah, lebih baik saudara jangan berdoa dengan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan singkirkan semua masalah ini. Tuhan singkirkan semua kekurangan-kekurangan ini. Tuhan hancurkan segala orang-orang yang berlaku tidak adil atau yang menghina saya. Tuhan hancurkan semua orang-orang yang melukai hati saya. Ya, saya rasa itu kurang tepat kalau kita berdoa seperti itu. Tapi yang paling bagus adalah kalau kita berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melewati musibah ini. Berikan aku kekuatan untuk melewati masalah ini. Karakter saudara yang kuat itu lebih penting. Karena apa, saudara-saudara? Jika karakter Anda lebih tinggi levelnya dari segala masalah Anda, maka lama-kelamaan masalah yang Anda hadapi tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Anda akan tetap sukacita, akan tetap sukacita sekalipun tidak punya uang. Anda akan tetap damai sejahtera sekalipun masalah menumpuk barangkali di depan mata saudara. Ini yang disebut dengan more than a conqueror, atau kita lebih dari para pemenang. Ya, saudara, coba semuanya katakan amin. Amin. Coba bilang, saya lebih daripada pemenang. 1, 2, 3. Saya lebih daripada pemenang. Nah, saudara-saudara, karakter rohani kita diuji supaya kita bisa mengetahui seberapa besar karakter rohani kita. Kenapa Abraham diuji? Kenapa Ayub diuji, saudara-saudara? Karena untuk mengetahui seberapa besar karakter rohani kita, seberapa kuatnya kita. Nah, saudara-saudara, karakter rohani kita diuji. Bagaimana karakter rohani kita diuji? Karakter rohani kita ini diuji pada saat kita tidak punya uang. Ya, bagaimana saudara-saudara respon terhadap saudara tidak punya uang? Bagaimana saudara respon terhadap saudara di PHK? Itu karakter saudara sedang diuji. Semua kita sekarang sedang diuji. Saya juga sedang diuji. Bagaimana respon saudara
ketika usaha saudara tidak berjalan dengan baik? Bagaimana respon saudara ketika saudara menderita? Bagaimana respon saudara ketika orang tidak menghormati saudara? Bagaimana respon saudara ketika ada maling yang mencuri barang di rumah saudara? Nah, itu adalah ujian dari karakter kita. Nah, pada saat kita mempunyai karakter yang lebih kuat daripada masalah kita, maka lama-kelamaan masalah itu tidak ada artinya. Saya percaya saudara-saudara banyak sekarang yang tidak ada uang ya. Kalau seandainya ada orang yang transfer kepada saudara uang gitu, pasti saudara senang. Misalnya saya transfer uang ke harusnya Mbak Ana, 50.000. ya, terus saya transfer uang. Ini Mbak Ana buat beli duren 50 juta. 1 juta. Saya percaya Mbak Ana akan senang sekali. Atau barangkali kepada Charles yang sedang tidak ada uang, Gojeknya sepi. Lalu saya transfer, saya bilang sama Charles, ini ada sedikit uang, terima ya. Lalu saya transfer 10 juta. Saya percaya Charles akan senang sekali saudara-saudara ya, karena tidak ada uang. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian kepada saudara-saudara bahwa 3 hari yang lalu saya punya karakter juga diuji oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya mau transfer uang, jadi saya lihat di HP saya mau cek uang saya ada berapa, karena saya mau transfer uang. Waktu saya buka di HP saya lihat uang di saldo saya itu, wah, sedikit sekali. Wah, ini cuma ada 500 sekian saudara-saudara ya, 500 sekian ribu. Jadi saya sedih juga karena saya mau transfer lebih dari 1 juta, tapi uang saya hanya 500 sekian ribu. Tapi tiba-tiba saya terkejut saudara-saudara. Waktu saya perhatikan, loh, ternyata uang saya itu bukan 500 sekian ribu, tetapi di rekening saya itu ada uang 500 sekian juta. Sampai saya matikan lagi, saya coba buka lagi, saya punya account, saya lihat, wah, uang saya ada sekian ratus juta, 500 sekian juta saudara. Waduh, saya sampai dak-dikduk melihat uang saya sebanyak itu saudara. Lalu saya coba periksa ini, dari mana saya dapat uang sekian banyak? Oh, ternyata saudara-saudara, ada orang yang salah transfer. Dia transfer ke rekening saya uang banyak betul memang, lebih dari 500 juta. Dia transfer uang. Wah, saya terkejut, tapi saya yakin ini dia salah transfer. Ya, syukur-syukur kalau dia salah transfer, terus dia bilang, ya sudah, enggak apa-apa sudah Pak, karena sudah ditransfer. Tapi apakah ini adalah berkat Tuhan saudara-saudara? Ya mungkin ada orang yang terima, oh dia langsung teriak, haleluya, ini berkat Tuhan. Tapi saya berdoa, saya masuk ke dalam ruangan doa saya, lalu kemudian saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, ini bukan berkat ini orang salah transfer. Lalu kemudian saya hubungi orangnya, dan orangnya terus akhirnya bicara sama saya dengan gemetar. Dia mengatakan, maaf Pak, saya salah transfer. Sebelum dia bilang sama saya, tolong ditransfer ulang, saya sudah bilang sama dia, saya akan transfer ulang besok. Saudara-saudara, saya kembaliin duitnya orang. Saya 500 juta lebih. Tapi itu adalah ujian karakter saya. Kalau saya ya mau curang-curang, ya saya matikan saya punya semua HP saya matikan saya punya internet, Instagram semua, udah dapat 500 juta lebih, saya pergi aja. Selama 1 bulan, anggap aja lupa orangnya, balik lagi saudara-saudara. Tapi saya tidak mau begitu, karena saya berpikir itu adalah ujian terhadap karakter rohani saya. Nah saudara-saudara pun mungkin sekarang sedang diuji, sedang tidak ada duit. Tapi apakah duit itu kekuatan saudara? Tapi kalau saudara punya karakter iman, karakter rohani yang kuat, saya percaya kekuatan saudara bukan dari uang, tetapi dari karakter rohani saudara yang Tuhan berikan di dalam hati saudara. Nah saudara-saudara,
Saya bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan karakter rohani kita? Pertama-tama, yang saya sebut dengan personal fellowship with God. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, mencari Tuhan terus. Kita harus mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan hanya waktu kita dapat duit banyak waktu baru kita mencari Tuhan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, kita tetap mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang mencari Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi saudara-saudara, kalau ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan, maka saudara harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kalau belum punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari, ikut doa di sini setiap hari jam 8. Hanya setengah jam saja, saudara-saudara ya. Yang kedua, supaya kita kuat, saya kasih tahu saudara-saudara, ini hal yang penting. Tidak ada kekuatan tanpa ujian. Kenapa Korea Utara suka uji coba nuklir? Karena ingin mengetahui kekuatannya. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi ujian, ketahuilah itu Tuhan izinkan supaya kita lihat kekuatan kita sampai mana. Semakin banyak saudara diuji, semakin kuat saudara-saudara. Sebetulnya lebih baik kita dapat ujian. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, prophesy your future. Prophesy. Nubuatkan masa depan saudara. Jangan mengutuk. Jangan mengutuk masa depan saudara, tapi nubuatkan. Nubuatkan. Kadang orang dalam keadaan susah seperti ini suka mengutuk. Besok mau makan apa? Waktu saudara mengatakan besok mau makan apa, saudara sedang mengutuk hari esok saudara. Padahal ada lagu yang mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Mungkin ada orang yang mengatakan sudah bangkrut, uang saya sudah habis semuanya, saya sudah tidak punya modal, saya sudah tidak bisa bekerja lagi di masa depan. Mau kasih apa? Saya mau kasih makan apa istri saya mau kasih makan apa anak saya mau kasih makan apa cucu-cucu saya. Saudara sedang mengutuk masa depan saudara. Mulai sekarang berhentilah untuk saudara mengutuk masa depan saudara. Tapi mulailah berkati masa depan saudara. Begini caranya. Kalau saudara tidak ada uang dan saudara tidak punya makanan untuk besok, katakan begini. Saudara nubuatkan masa depan. Saudara katakan kepada istri dan anak-anak saudara dan cucu-cucu saudara, besok Tuhan akan memberkati kita dengan makanan. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Berhenti mengutuki masa depan saudara, tapi berkatilah. Kalau saudara-saudara sekarang tidak ada modal lagi uang, bilang sama Tuhan, saudara teriak ke atas, terima kasih Tuhan, walaupun aku tidak punya uang, tapi aku percaya Tuhan Engkau memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepadaku. Saudara-saudara, Nabi Habakuk itu mengatakan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-17, dia mengatakan begini. Sekalipun pohon anggur tidak berbunga, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allahku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit batu. Ini contoh saudara-saudara orang yang walaupun dalam keadaan susah dan menderita, tetapi dia menubuatkan masa depannya. Itu adalah masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan kebaikan. Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara hari ini mengikuti firman Tuhan ini, lalu kemudian saudara-saudara mulai menerapkannya dan mulai speak faith, mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan daripada mengutuki masa depan saudara atau hidup saudara, saya percaya saudara akan melewati waktu-waktu yang susah ini dan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati kita semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita sekarang nyanyikan
sebuah lagu, lalu Aku kemudian ya, saya akan mendoakan saudara. Saya mau mendoakan saudara-saudara pada malam hari ini. Kalau ada saudara yang sakit, saudara boleh mengangkat tangan saudara, lalu tangan yang kiri saudara boleh tumpangkan di sini. Kalau ada yang sakit di rumah, saya akan mendoakan dari tempat ini. Kalau ada saudara-saudara yang sudah di PHK, udah susah banget hatinya saat ini, udah susah banget hatinya, hancur hatinya, angkat tangan saudara, tangan kanan, tangan kiri tumpangkan di dada, dan saya akan mendoakan saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang tidak ada persembahan, tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan, tidak ada uang untuk dimakan hari ini, saya akan mendoakan saudara supaya Tuhan memberkati saudara semuanya. Yuk kita naikkan pujian ini, Saat Ku Tak Melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saat ku tak melihat, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. katakan hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah penolong kami yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Biarlah semua orang yang mendengarkannya, siapapun juga yang ikut dalam acara siaran langsung ini dan mendengarkan firman Tuhan, semua mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saya juga berdoa buat semua orang yang sekarang barangkali sedang mengangkat tangan di rumahnya. Mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada yang susah sekali hatinya melihat keadaan seperti ini, susah sekali hatinya. Mungkin ada yang sudah tidak ada yang mau dimakan lagi besok, atau mungkin ada yang sudah di PHK dan sudah tidak ada uang, atau mungkin ada di antara yang mendengarkan ini sudah tidak ada modal lagi berpikir tentang masa depannya seperti apa. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu mendengar doa kami. Engkau Allah yang tidak pernah tidur. Dan saat ini, malam hari ini saya berdoa, kalau ada di antara saudara-saudara kami ini yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, siapa saja yang sakit hari ini dan berdoa kepada Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus menyembuhkannya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ya, Tuhan. biarlah kiranya kuasa kesembuhan yang dari surga Ya. turun ke atas orang-orang yang sakit. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa kalau ada di antara teman-teman kami ini yang sedang susah sekali hatinya, yang Ya, sedang Tuhan. hancur hatinya, Ya. yang sedang tidak punya uang, yang sedang di PHK, Ya. yang modalnya sudah habis, yang sudah bingung dengan keadaan yang akan dia hadapi di masa depan. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang Amin. baru, kekuatan yang baru di dalam hatinya. Karena pada waktu kami menjadi kuat, persoalan-persoalan ini sudah tidak ada pengaruhnya lagi bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah, tim medis yang sedang menangani kasus virus Corona 19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat dari Tuhan, dari surga untuk mengatasi masalah ini, supaya tidak terlalu banyak uang dibuang-buang, supaya tidak terlalu banyak uang yang dipergunakan untuk mengatasi masalah ini. Biarlah uang itu bisa dipergunakan untuk memperbaiki ekonomi setelah COVID-19 ini, Ya. Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Saya juga berdoa buat orang-orang yang ada di rumah sakit yang terkena virus corona atau yang sakit apa saja. Biarlah kiranya kalau dia berdoa kepada Tuhan Yesus hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan mengangkat Amin. hati kita kepada Tuhan. Amin. Sekarang kiranya saudara-saudara tetaplah di rumah, tetaplah sehat, terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ada sedikit pengumuman barangkali dari Ibu Gembala. Oke dah, saudara-saudara, setiap hari kita berdoa ya. Besok kita ketemu lagi dan kita akan berdoa bersama-sama. Bye. Jangan lupa undang teman-teman.